Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Arneta Sari dari Prodi Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sitoskeleton. Adapun poin yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama ada pengertian dari sitoskeleton, yang kedua ada peran dari sitoskeleton, dan yang ketiga ada komponen-komponen pada sitoskeleton. Nah, komponen-komponen pada sitoskeleton ini itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada mikrotubulus, yang kedua ada filamen intermediate, dan yang terakhir itu ada mikrofilamen. Nanti akan kita bahas satu persatu komponen-komponennya. Pengertian sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan struktur dan aktivitas dalam sel. Struktur ini berfungsi sebagai otot dan rangka untuk pergerakan dan stabilitas. Selanjutnya ada peran sitoskeleton. Sitoskeleton berperan sebagai penyokong, maksudnya sitoskeleton memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Cara kerja sitoskeleton ini memberikan sokongan di mana sitoskeleton dapat diuraikan dengan cepat di salah satu bagian sel dan dirakit kembali di lokasi yang baru, sehingga bentuk sel akan berubah. Peran selanjutnya yaitu motilitas. Motilitas ini merupakan perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Pergerakan sel yang dimaksud ini contohnya pergerakan sel yang memiliki silia dan flagela. Peran selanjutnya yaitu regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel, di mana gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Komponen-komponen pada sitoskeleton. Yang pertama ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga serat. Kemudian ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini merupakan serat yang paling tipis, sedangkan filamen intermediate. Filamen intermediate ini merupakan serat dengan diameter pada kisaran menengah. Selanjutnya, ada perbedaan struktur dan fungsi sitoskeleton pada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Teman-teman bisa lihat di mana struktur pada mikrotubulus yaitu tubuhnya berongga, dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin. Pada mikrofilamen terdiri dari 2 untai aktin yang teranyam, masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Sedangkan pada filamen intermediate yaitu terdiri dari protein fibrosa yang berserat yang sangat menggumpal menjadi kabel yang lebih tebal. Diameter pada mikrotubulus yaitu 25 nanometer dengan domain 15 nanometer, sedangkan pada mikrofilamen diameternya 7 nanometer, sedangkan pada filamen intermediate berdiameter 8-12 nanometer. Subunit protein pada mikrotubulus itu terdiri dari tubulin, dimer yang terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin. Sedangkan pada mikrofilamen, subunit proteinnya yaitu aktin. Sedangkan pada filamen intermediate, subunit proteinnya yaitu salah satu dari beberapa protein yang berbeda dari famili keratin, bergantung pada tipe selnya. Fungsi utama pada mikrotubulus yaitu mempertahankan bentuk sel, motilitas sel, pergerakan kromosom pada pembelahan sel, kemudian pergerakan organel. Sedangkan pada mikrofilamen mempertahankan bentuk sel, perubahan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, motilitas sel, pembelahan sel. Sedangkan fungsi utama pada filamen intermediate yaitu mempertahankan bentuk sel, tembatan nukleus dan organel lain tertentu, pembentukan lamina nukleus. Nah, jadi teman-teman, ini gambar dari struktur dan fungsi sitoskeleton tadi. Yang gambar A ini merupakan gambar dari mikrotubulus, sedangkan pada gambar B merupakan gambar dari mikrofilamen, dan pada gambar C yaitu gambar dari filamen intermediate. Baiklah, kita masuk ke komponen yang pertama yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus ini merupakan komponen sitoskeleton yang utama di semua sel eukariotik.
Mikrotubulus tersusun atas protein tubulin globuler yang terdiri dari subunit heterodimer alfa dan beta tubulin yang terpolimerisasi menjadi mikrotubul. Mikrotubul memiliki ujung plus dan ujung minus. Pembentukan mikrotubul memerlukan GTP. Mikrotubul memiliki sifat dinamik instability, artinya mudah terbentuk dan mudah pula terurai. Terpolimerisasi lebih cepat. Mikrotubul juga membentuk fiber spindle untuk memisahkan kromosom selama mitosis. Dalam flagella dan silia, mikrotubul digunakan sebagai lokomotif. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, pada gambar A itu merupakan pembentukan dari protofilamen, sedangkan pada gambar B merupakan pembentukan sheet, dan pada gambar C dan D yaitu merupakan mikrograf pada mikrotubul. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar dari susunan protofilamen, di mana pada gambar yang pertama merupakan mikrotubul tersusun dalam bentuk single, sedangkan pada gambar yang kedua dalam bentuk double, sedangkan pada gambar yang ketiga yaitu dalam bentuk triple. Teman-teman bisa lihat di gambar tersebut. Pada gambar di samping merupakan gambar dari mikrotubulus dalam struktur 3 dimensi. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Berikut merupakan gambar dari mikrotubul dengan terikatnya pada basal body. Pada gambar A, mikrotubul merupakan komponen sitoskeleton yang berperan sebagai sentrosom. Sedangkan pada gambar B, sebagai kutub benang-benang spindle mitosis, dan pada gambar C, sebagai badan basal atau dasar pada silia. Selanjutnya, sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan wilayah yang sering terletak di dekat nukleus dan dianggap sebagai pusat pengorganisasi mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi sebagai penopang, penahan kompresi pada sitoskeleton. Dalam sentrosom terdiri dari sepasang sentriol yang saling tegak lurus. Masing-masing terdiri dari 9 sentriple mikrotubulus yang tersusun membentuk cincin. Nah, pada gambar tersebut merupakan gambar dari mikrotubul pada sentrosom. Silia dan flagella. Silia dan flagella sering ditemukan di sel eukariot uniseluler seperti ciliata dan flagellata. Silia memiliki diameter sekitar 0,25 μm dan panjang 2-20 μm. Flagella memiliki diameter sama namun lebih panjang, yaitu 10-200 μm. Selain itu, jumlah flagella biasanya 1 atau 2. Pada gambar A, yaitu menunjukkan sayatan melintang flagel Chlamydomonas yang terlihat susunan mikrotubulus 9+2. Sedangkan pada gambar B menunjukkan diagram sayatan melintang pada flagel. Nah, gambar tersebut merupakan mikrotubulus pada flagel atau silia. Mikrofilamen atau disebut juga dengan filamen aktin. Mikrofilamen ini merupakan batang yang berdiameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen ini sangat kecil, fiber protein berdiameter 3-6 nanometer. Mikrofilamen mayoritas terdiri dari protein kontraktil yang disebut juga dengan aktin. Mikrofilamen disebut juga filamen aktin karena tersusun atas molekul-molekul aktin sejenis protein globuler. Protein globuler aktin terpolimerisasi membentuk dimer dan akan menjadi trimer. Gambar tersebut merupakan gambar dari pemanjangan filamen aktin. Gambar ini merupakan gambar dari tampilan mikrograf filamen aktin. Pada gambar A dan B, susunan molekul filamen aktin yang merupakan protein globuler yang tersusun dalam bentuk pilihan ganda. Filamen aktin terkenal karena perannya dalam motilitas sel, terutama sebagai bagian aparatus kontraktil sel otot. Filamen aktin merupakan komponen penyusun keempat bagian gambar tersebut. Nah, pada bagian A merupakan mikrofili, pada gambar B serat kontraktil pada sitoplasma, pada gambar C kaki semu pada pergerakan amoeboid, sedangkan pada gambar D yaitu cincin kontraktil selama proses pembelahan sel. Jadi, pada gambar tersebut merupakan gambar dari pemanjangan filamen aktin. Motor miosin dalam kontraksi sel otot. Gambar ini merupakan gambar dari gerakan sliding filamen di mana gerakan berjalan dari lengan-lengan miosin mendorong filamen-filamen miosin dan aktin yang paralel sehingga saling melewati. Akibatnya, filamen aktin saling mendekat di bagian tengah anak panah merah. Hal ini memperpendek sel otot. Kontraksi otot melibatkan pemendekan banyak sel otot pada saat bersamaan.
Selanjutnya ada pergerakan amoeboid, di mana pada pergerakan ini interaksi filamen aktin dengan miosin di ujung sel yang tertinggal di belakang sebelah kanan menekan sitoplasma interior sel yang lebih cair sehingga maju ke kiri memasuki pseudopia. Nah, selanjutnya pada C yaitu mikrofili beserta gambarnya. Teman-teman bisa lihat. Yang terakhir yaitu filamen intermediate. Nah, filamen intermediate ini berdiameter 8-12 nanometer, lebih besar daripada mikrofilamen dan lebih kecil daripada mikrotubulus. Filamen intermediate berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel. Nah, gambar ini merupakan gambar dari filamen intermediate. Pada gambar A, filamen intermediate dengan komponen penyusun B. Contoh filamen intermediate pada sambungan antar sel. Nah, ada beberapa tipe filamen intermediate yang masing-masing dibangun oleh satu protein atau lebih, yaitu yang ada keratin, lamin inti, neurofilamen, dan yang terakhir yaitu ada fimentin.